Ada beberapa nama ya, yang kalau kita sebut aja langsung bikin deg-degan, nostalgia, campur aduk sama adrenalin. Dan salah satu nama itu pastinya Kawasaki Ninja 150RR. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa sih motor ini tuh bukan cuma sekedar motor, tapi udah jadi ya sebuah fenomena. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan paling penting ya. Gimana ceritanya motor yang udah stop produksi dari kapan tahu, harganya malah stabil bahkan cenderung naik. Aneh kan? Apa sih rahasianya yang bikin motor ini kayaknya, menolak buat dilupakan? Jawabannya adalah karena ini bukan cerita biasa soal spek atau top speed. Bukan, ini tuh lebih kayak riwayat hidup, biografi dari salah satu prajurit terakhir dari zaman keemasan mesin dua tak di Indonesia. Nah, buat ngerti kenapa dia bisa jadi legenda, kita harus bedah dulu jantungnya. Yuk kita lihat apa sih yang bikin mesinnya ini begitu bertenaga, begitu diinginkan. Coba deh lihat angka-angka di sini. Mesinnya cuma 148 cc, tapi tenaganya 30 HP. Sekarang bayangin tenaga segitu dipasang di bodi yang berat keringnya cuma 124,5 kilo. Kebayangkan, ini resep sempurna buat akselerasi yang gila, brutal, dan kecepatan puncaknya jujur aja, sampai sekarang pun masih bikin banyak motor lain ngos-ngosan. Nah, ini dia, senjata rahasianya, Super Caps. Gampangnya, bayangin aja ini kayak tombol turbo atau afterburner di pesawat jet tempur. Jadi, pas RPM rendah, katupnya nutup, mesinnya kalem. Tapi begitu gasnya Anda puntir, RPM-nya naik, jelep, katupnya ngebuka, dan disitulah Anda bakal ngerasain jambakan setannya yang legendaris itu. Sensasi ini loh yang bikin kangen. Tapi Ninja 150RR ini hebatnya bukan cuma soal mesin loh, kekuatannya jauh lebih dari itu. Yuk kita geser sedikit buat lihat gimana motor ini bisa jadi bagian dari budaya. Kalau kita balik ke era 2000-an, punya Ninja 150RR tuh, wah itu sebuah statement. Itu bukan cuma motor, lihat aja desain fairingnya yang runcing, posisi berkendaranya yang nunduk abis, dan yang paling penting, suara knalpot dua taknya yang khas itu. Semuanya tuh kayak teriak, gue kenceng, gue keren. Motor ini benar-benar jadi idola satu generasi. Dan dari situlah lahir sebuah ekosistem yang luar biasa. Motor ini jadi kanvas kosong buat para modifikator yang kreatif. Jadi alasan utama buat kumpul-kumpul pas San Mori. Dan tentu aja, komunitas-komunitasnya tumbuh di mana-mana. Jadi, pada titik ini, Ninja RR itu udah bukan lagi motor. Dia itu identitas. Tapi, ya, namanya juga cerita, pasti ada akhirnya. Dan sayangnya, era mesin dua tak yang suaranya nyaring dan asapnya wangi itu ternyata nggak bisa bertahan selamanya. Timeline ini nunjukin banget kronologinya. Jadi dia masuk resmi tahun 2002. Jaya-jayanya lebih dari 1 dekade. Terus muncullah peraturan baru di tahun 2013, standar emisi Euro 3. Nah, ini nih yang jadi awal dari akhir buat Ninja. Nggak butuh waktu lama, cuma 2 tahun setelah itu, di 2015, produksinya resmi dihentikan. Selesai. Jadi intinya begini, sesimpel ini. Justru hal yang bikin dia begitu dicintai, DNA dua taknya yang liar itu, itulah yang jadi alasan kenapa dia harus disuntik mati. Asapnya, emisinya udah nggak lolos lagi sama standar lingkungan yang makin ketat. Ironis banget kan? Tapi pertanyaannya, apa ceritanya beneran tamat di tahun 2015? Oh, tentu saja tidak. Justru, disinilah babak barunya sebagai legenda dimulai. Oke, catat tahun ini ya. 2015, tahun terakhir Ninja 150RR baru meluncur dari pabrik. Titik, nggak ada lagi. Lalu, lihat sekarang, bertahun-tahun kemudian. Apa yang terjadi? Harganya malah naik. Ini kan benar-benar melawan semua hukum pasar motor bekas yang kita tahu. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya karena statusnya udah berubah. Dia bukan lagi sekedar motor sport bekas. Dia udah jadi barang koleksi. Jadi semacam artefak langka dari zaman dulu. Sebuah pengingat akan sensasi ngebut yang liar dan murni yang sekarang udah susah banget ditemuin di motor-motor modern. Dan kutipan ini, wah ini ngena banget. Ini kuncinya. Ini bukan lagi soal kencang-kencangan, tapi soal karakter. Tarikan jambakannya, suara knalpotnya yang cempreng itu, bahkan wangi asap olinya, semua itu adalah sebuah paket pengalaman yang, yaitu, nggak ada gantinya buat para penggemar sejatinya. Ini yang akhirnya bikin kita mikir ya, motor-motor zaman sekarang mungkin bisa lebih kenceng, jauh lebih irit, dan pastinya lebih bersih. Tapi pertanyaannya adalah, apa semua teknologi canggih itu bisa menggantikan jiwa,
karakter liar dari mesin 2 Takai Ninja ini? Kayaknya sih itu pertanyaan yang bakal jadi perdebatan selamanya.